Kesungguhan hati relawan Seci dalam melakukan misi pelestarian lingkungan dipraktikkan nyata dalam upaya pembuatan ekoenzim. Ya, inilah Filan dan sepasang suami istri Elvina dan Firnandi yang giat menggarap ladang berkah dari limbah dapur untuk melindungi bumi. Tekad dalam melestarikan lingkungan dipraktekkan nyata oleh relawan Seci. Di rumah masing-masing, relawan di setiap komunitas dengan giat menggalakkan pembuatan ekoenzim. Seperti halnya dengan Filan, membuat ekoenzim kini menjadi rutinitasnya dalam mengurangi jumlah sampah dapur yang dihasilkan setiap harinya. Mengurangin sampah ya, jadi kita udah kenal pelestarian lingkungan, jadi saya mengurangin gitu. Jadi kulit-kulit saya kalau ini ada, nah saya bikin gitu. Di samping menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi jumlah sampah dapur, cairan ekoenzim yang telah dipanen memiliki banyak manfaat positif. Manfaat inilah yang menjadi nilai tambah di balik pembuatan ekoenzim. Manfaatnya juga saya untuk buat cuci piring, pakaiin ekoenzimnya sedikit, lalu sama yang kalau habis masak kan banyak minyak. Nah aku pakaiin itu jadi supaya nggak ada minyaknya lagi, bisa menghilangkan minyak lah gitu. Sama buat cuci kamar mandi, saya tiap hari kalau cuci kamar mandi pakai ekoenzim. Bagi sosok Filan, praktik pembuatan ekoenzim ini adalah wujud cinta kasihnya kepada bumi. Itu sangat penting sekali, kan kita mau melindungi bumi. Jadi bukan mencintai manusia saja. Nah, jadi kita harus mencintai bumi juga. Nah, sebab jika bumi berada dalam kondisi selamat, nah, manusia baru bisa selamat. Kata-kata renungan dari Master Senyen kurang lebih seperti itu. Hal yang tak kalah menarik juga dilakukan oleh Elvina dan Firnandi. Sepasang suami istri yang berkomitmen untuk berjalan pada misi pelestarian lingkungan Seci. Di rumahnya, mereka sepakat untuk giat membuat ekoenzim, menggarap ladang berkah dari limbah sampah dapur. Kegemaran dalam mengkonsumsi buah-buahan menjadikan hal tersebut sebuah peluang untuk membuat ekoenzim dari limbah kulit buah yang difermentasi. Dalam salah satu kegiatan Seci yang diikutin itu pembuatan ekoenzim. Ya. Pembuatan ekoenzim itu bahan-bahan yang digunakan sebenarnya cukup banyak. Apa saja ya? Sayur-sayuran, ya, kemudian buah-buahan, kulit-kulit buahan itu semua bisa dipakai. Yang penting kondisi bahan yang kita gunakan itu tidak dalam kondisi yang rusak. Segala jenis kulit buah-buahan itu bisa dipakai, ya. Jadi tidak terbatas pada yang tadi saya sebutin. Sayur-sayurannya misalnya ada sayur-sayuran yang kita misalnya mungkin ada kena gigit serangga, kita buang, ya itu juga bisa kita pakai untuk digunakan untuk pembuatan ekoenzim, kan? Itu mengurangi ya sampah-sampah yang ada gitu. Segudang manfaat yang telah dirasakan membuat keluarga ini tak lagi menggunakan cairan pembersih berbahan kimia. Kini, cairan ekoenzim telah menjadi pembersih yang selalu digunakan untuk membersihkan keperluan rumah tangga mereka. Awal saya memproses atau membuat ekoenzim itu ya, pertama mengurangi penggunaan bahan kimia ya. Biasa kan kalau kita ngepel lantai kan banyak pakai ini ya. Kita di rumah tuh biasa beli itu pewangi lantai ya. Lalu waktu di depo saya lihat itu ada spanduk yang menggambarkan itu ekoenzim. Kalau kita pakai bikin seperti itu bisa digunakan untuk pel lantai ya. Itu yang pertama yang saya ingat. Kan? Wah kalau kayak gitu ya kita coba aja pakai, kita coba aja bikin. Firnandi yang juga gemar bercocok tanam, saat ini telah rutin menggunakan ekoenzim untuk merawat berbagai jenis tanamannya. Dengan menggunakan ekoenzim, keluarga ini dapat lebih menghemat biaya untuk membeli pembersih rumah tangga. Selain itu, lingkungan dapat semakin sehat karena terhindar dari bahan kimia. Dengan melakukan praktek nyata pembuatan ekoenzim, itu artinya kita telah mendatangkan berkah bagi alam tempat kita berpijak. Tim Liputan, The ITV.